Pemirsa DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda utama pemandangan umum praksi-praksi terhadap 8 rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung di gedung DPRD Badung Mangupraja Mandala, Puspem Badung. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah praksi memberikan catatan serta menyoroti masalah APBD perubahan dan rancangan kebijakan umum APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020. Rapat paripurna DPRD Badung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Putu Parwata mengagendakan pemandangan umum praksi-praksi terhadap 8 ranperda yang diajukan pemerintah, yakni ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2018, rancangan kebijakan umum perubahan APBD Badung tahun anggaran 2019, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2019, ranperda APBN perubahan Kabupaten Badung tahun 2019, rancangan kebijakan umum APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020, ranperda Kabupaten Badung tentang pelestarian dan pelindungan bendege, dan ranperda Kabupaten Badung tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Mangutama. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah praksi yakni praksi Golkar, Gerindra, dan Demokrat menyoroti masalah belum tercapainya target pendapatan tahun 2018 dan mengharapkan penyusunan anggaran yang lebih efektif dan lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Bupati Badung Nyoman Giriprasta membantah terjadi defisit anggaran karena selama ini kebutuhan dasar masyarakat Badung telah terpenuhi. Dengan ada persoalan pendapatan pajak hotel dan restoran kita menurun, wajar sekali dan amat sangat wajar. Kenapa? Kemarin itu ada erupsi Gunung Agung, begitu juga ada pilpres, ketakutan dan seterusnya, kan begitu. Sehingga ini penurunan wajar kan? Wajar ya, wajar sekali. Jangan khawatir ya, dengan ada kata defisit itu jangan berpikir bahwa Badung itu kolap, enggak loh. Yang namanya defisit sederhana sekali. Pendapatan yang sesuai dengan rancangan yang kita buat. Karena saya paham APBD itu adalah merupakan asumsi, belanja itu komitmen, dan semua kebutuhan masyarakat Kabupaten Badung terpenuhi. Dan ada juga tanggapan tadi bahwa berbicara masalah PAR ke kabupaten lain itu nggak boleh dihilangkan. Itu sudah ada hitung-hitungannya, 15% setelah dibagikan ke desa. Kedepannya pihaknya akan menggenjot pendapatan khususnya dari sektor pariwisata dengan melakukan sejumlah langkah seperti memberikan penghargaan bagi wajib pajak dan mengintegrasikan sistem pemungutan pajak. Sementara itu, Ketua DPRD Badung Putu Parwata berharap dengan pandangan umum dari praksi-praksi ini, pemerintah akan memberikan jawaban yang lebih konkret dalam melaksanakan amanah yang disepakati dalam RPJMD Semesta Berencana dengan eksekusi pada APBD Perubahan 2019 dan APBD Induk 2020. Artinya ini memang target pendapatan yang tidak tercapai, tidak terjadi kolab dan sebagainya, kebutuhan dasarnya telah dipenuhi. Karena itu kami konsisten, semua praksi yang ada Dewan ini konsisten memperhatikan, menyimak, dan mengharapkan supaya APBD 2019 perubahan ini betul-betul dapat dieksekusi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, yang disebut dengan mandatori, yang disebut dengan aturan pemerintah yang sudah mengatur pendidikan 20%, kesehatan 10%, bahkan pendidikan sudah kita lebih 20%. Kemudian kesehatan hampir 13,5%. Dan mandatori yang lainnya pemerintahan desa, jadinya penyisian pajak untuk desa sudah dilakukan. Rapat paripurna DPRD Badung akan dilanjutkan 29 Juli 2019 dengan agenda mendengarkan jawaban dari pemerintah. Eka Yana